Cerita diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan sosok ketua geng Oyako siapa lagi jika bukan Murayama. Pasca berakhirnya perang melawan Kuryu Group, ia membagi murid sekolah Oya jadi dua golongan, yaitu ada murid paruh waktu dan satu lagi adalah penuh waktu. Alasan kenapa Murayama melakukannya, murid paruh waktu hanya patuh terhadap satu pimpinan, sedangkan penuh waktu terbagi jadi beberapa faksi yang masih sibuk memperebutkan puncak di sekolah ini, sehingga menurutnya sangat tidak layak untuk ikut terlibat dalam masalah Sword. Dampak dari keputusan sepihak yang diambil oleh Murayama, salah seorang pria bernama Todoroki selaku orang terkuat dari golongan murid penuh waktu seringkali menantang Murayama untuk duel yang tujuannya adalah mempersatukan lagi kedua golongan tersebut, namun usaha yang dilakukannya tidak pernah berhasil. Dan kisah akan berfokus pada seorang murid pindahan bernama Fuzio. Di hari pertamanya, ia bertemu dengan dua orang teman lamanya, yaitu ada si rambut pirang bernama Tsukasa dan si cupu bernama Jamuo. Alasan kenapa Fuzio pindah ke sana, tentu saja untuk menggapai puncak tertinggi di sekolah tersebut. Oi, Jamuo! Omoshirei koto ka? Saat masih berkeliling itulah, Fujio melihat kedua faksi sedang akan tawuran di mana salah satu faksi tersebut ternyata diketuai oleh Tsukasa. Di luar dugaannya, Tsukasa langsung memberikan jabatannya itu pada Fujio karena menganggap bahwa Fujio jauh lebih kuat ketimbang dirinya. Dan ya, Fuzio pun menunjukkan kebolehannya dalam bertarung dengan menghajar satu faksi hanya seorang diri, di mana hal itu tentu menarik perhatian faksi lain yang melihat aksinya barusan, sehingga perjalanan Fuzio untuk dirinya bisa menaklukkan Oyako masih sangat panjang. Karena Fuzio adalah murid baru, Jamuo lekas memberikan keterangan terkait era baru SMA Oya, yang karena level murid paruh waktu berada jauh di atas mereka. Ia memberitahu Fuzio bahwasannya puncak tertinggi bagi golongan penuh waktu adalah mengalahkan Todoroki selaku sosok terkuat di level rendah seperti mereka. Todoroki no shita ni wa hito ga atsumaranakatta. Nande? Meski begitu, Tsukasa juga menambahkan jika Fujio bukan lawan yang sebanding bagi Todoroki karena pria tersebut bisa digambarkan sebagai orang terkuat setelah Murayama, sehingga kecil kemungkinan untuk Fujio bisa mengalahkannya. Soko kara zennichi wa muchakucha nansu yo. Ketimbang harus menghadapi Todoroki, Fujio disarankan untuk mengalahkan semua faksi lain lebih dulu. Salah satunya adalah faksi bernama Chun-Chun. Bukan itu saja, ada juga yang lebih kuat dari kelompok tersebut, yaitu faksi dengan sosok ketuanya bernama Yasushi si rambut panjang dan wakilnya bernama Kiyoshi si rambut mohak, di mana kedua orang itu dijuluki duo gila karena terlalu brutal. Di tengah pembicaraan, mereka kedatangan tamu tak diundang, di mana orang itu adalah Yasushi dan wakilnya. Di waktu yang sama, datang dua pria lain bernama ada Suji si rambut pelangi dan si baju merah, yaitu si Baman. Mereka berdua adalah bawahan Todoroki dan hanya mereka sajalah yang jadi pengikut sosok itu. Alasan kenapa keempat orang ini datang adalah untuk duel secara jantan menentukan pihak mana yang lebih kuat. Karena Fujio dan semua orang yang ada di sana berasal dari rusun yang sama, ia pun tertawa mengetahui fakta tersebut karena mereka dulunya adalah teman dekat sewaktu kecil. Namun karena di sekolah ini mereka seolah asing bahkan saling bermusuhan, Fujio sama sekali tidak keberatan untuk bertarung demi menentukan siapa yang terkuat. Namun untuk waktunya sendiri akan ditentukan jika nanti Todoroki sudah sembuh. Ichiban kimeo ze!
Saat berada di kamar mandi, Pujio tak sengaja memergoki 3 orang murid sedang melakukan transaksi narkoba. Selesai menghajar mereka, diketahuilah bahwa narkoba itu adalah jenis bernama Red Rum yang rumornya sendiri sudah lama hilang tapi akhir-akhir ini kembali beredar. Murayama yang kebetulan mendengar hal tersebut langsung mengumpulkan anak buahnya untuk membicarakan masalah itu. Namun saat bawahannya bernama Kotaro bertanya apa yang harus mereka lakukan, Murayama pun menjawab, ya, karena Murayama mendapat pesan bahwa dirinya telah dipecat dari pekerjaan. Untuk saat ini ia pun lebih khawatir tidak bisa makan ketimbang memikirkan solusi untuk memecahkan masalah ini. Mendengar hal itu, Kotaro selaku teman baik pun meminta Murayama agar tidak perlu khawatir karena dia akan membantunya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sesuai rekomendasi dari temannya itu, Murayama pergi menemui ayah Kotaro selaku mandor di sebuah proyek bangunan. Di sana ia diperkenalkan pada 2 pekerja senior bernama Adasin si kakak berambut hitam dan Masaya si adik. Meski mereka terlihat lebih tua, kakak beradik ini sebenarnya lebih muda dari Murayama. Saat Murayama dibawa untuk melihat-lihat area sekitar, Shin melihat teman masa kecilnya bernama Arata sedang melakukan transaksi dengan salah seorang pekerja. Namun saat didekati, Arata malah pergi dari sana sehingga Shin dan Masaya lekas menemui pekerja itu untuk mencari tahu barang yang dijual oleh Arata sebelumnya. Mengetahui jika itu adalah Red Rum, Shin dan Masaya pun lekas menceritakannya pada Pujio karena ternyata mereka sudah saling kenal sejak lama. Mendengar bahwa Arata kini jadi pengedar barang haram, hal itu jadi pertanyaan besar bagi mereka karena orang baik seperti Arata kini terjerumus dalam sindikat kejahatan, sehingga mereka harus mencari tahu lebih dulu terkait apa alasannya. Arata sendiri kini pulang ke markas yang mana tempat itu dulunya adalah rumah susun yang kini terbengkalai. Disinilah kita akan diberitahu terkait organisasi tersebut yang dikelola oleh mantan anggota geng Dob yang kini sukses membangun kerajaannya sendiri dengan nama baru yaitu Kidra, di mana sang ketua yang bernama Yuto bisa leluasa menjalankan bisnis ini karena Kuryu sudah lenyap. Beralih ke sebuah bar tempat para anggota Kidra bisa nongkrong, kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Sachio. Ia yang berniat menjemput sang adik karena sering keluyuran malam, lekas menghajar hampir semua orang di sana tanpa mengetahui siapa mereka, hingga berhasil menemukan si adik di salah satu ruangan. Ternyata Sachio adalah pimpinan tertinggi di era baru sekolah Husen yang dikenal jauh lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Mengetahui Red Rum kini tersebar ke wilayahnya, Sachio pun mengambil keputusan untuk memulai pergerakan demi mengatasi perkara ini agar tidak berkelanjutan. Di tempat lain kita akan diperkenalkan pada salah satu petinggi Husen bernama Sawamura. Ia yang mendapat tugas dari Sachio untuk mengawasi adiknya mendapati si adik dalam bahaya karena ditemui oleh sekelompok pria di mana mereka adalah anak buah Yuto ingin mencari tahu terkait siapa orang yang membawa si adik tadi malam. Ya, Sawamura datang tepat waktu dan langsung menghajar keempat orang itu. Tapi tak lama, identitasnya selaku siswa dari Husen malah terbongkar sehingga keempat orang itu pun akhirnya memilih pergi dan memberitahu Sawamura jika mereka akan balas dendam atas kejadian ini. Sementara itu, Murayama kini mengumpulkan para murid penuh waktu untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang mengedarkan Red Rum di sekolah ini, di mana Jamuo selaku intel yang terbiasa mencari informasi memberitahu Murayama bahwa kasus serupa juga sedang terjadi di sekolah Husen.
Mendengar hal itu, Murayama pun lekas menegaskan jika ia melarang adanya narkoba di sekolah ini dan ingin para murid penuh waktu untuk menaati peraturan. Murayama juga meminta mereka agar segera membereskan masalah ini jika tidak ingin dia yang pada akhirnya turun tangan langsung ke lapangan. 全日は全日でちゃんと肩をつけるように。定時からは以上。行こうか。 Tepat setelah pertemuan selesai, Pujio dihampiri oleh ketua Paksi Chunchun bernama Nakagoshi, bukan untuk menantangnya duel, melainkan Nakagoshi ingin bergabung di bawah kepemimpinan Pujio karena mereka dulu adalah sohib sewaktu kecil, di mana Murayama yang kebetulan masih ada di sana memberitahu Todoroki bahwa sosok seperti Pujio lah yang menurutnya lebih pantas jadi ketua murid penuh waktu, karena meskipun nanti Todoroki bisa mengalahkannya, belum tentu semua orang mau jadi pengikutnya. Oija. Sore harinya saat Sachio sedang berada di dekat kuil, ia melihat seorang nenek nyaris jatuh saat menaiki tangga dan Pujio datang tepat waktu menyelamatkannya. Namun karena Pujio sendiri malah jatuh, ia pun dengan baik hati memberinya plester untuk menutup luka dan minuman gratis sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nenek tersebut. Sachi, itadakimasu. Singkat cerita, malam pun poek. Saat Yasushi berjalan sendirian, ia diserang oleh sekelompok geng Kidra yang mengaku dari SMA Husen. Tidak hanya dialami oleh Yasushi, Sawamura dan beberapa anggota dari Husen pun juga bernasib sama. Namun orang yang menyerangnya kini mengaku dari SMA Oya, sehingga dapat dipastikan jika Kidra ingin mengadu domba mereka. Naas bagi Sawamura yang mengetahui identitas salah satu dari mereka. Ia terus dipukuli tanpa henti dan mengalami luka cukup serius sampai akhirnya beruntung anak SMA Husen lainnya datang dan langsung membawanya ke rumah sakit, yang karena Sawamura belum sadarkan diri, Sachio yang tidak tahu jika ini adalah perbuatan dari geng Kidra pun tidak menyadari jika geng tersebut bahkan saat ini mengirimkan surat perang pada SMA Oya untuk membuat kedua belah pihak saling bertarung. こんなの預かってきやがった。明日全員潰す。 Mendapatkan surat tersebut, Pujio dan murid penuh waktu pun memutuskan untuk menerima tantangan itu karena sepengetahuan mereka Yasushi diserang oleh murid Husen, sedangkan para petinggi Husen kini masih berdebat karena khawatir jika Murayama akan turun tangan langsung dalam konflik ini. Namun karena Sachio selaku pimpinan ingin balas dendam, maka hasil dari rapat itu pun adalah tetap berperang. Karena Husen tidak bisa dianggap remeh, Pujio lekas menemui Todoroki berharap orang itu mau berpartisipasi dalam perang ini. Yang karena Todoroki telah tersentuh oleh perkataan Murayama waktu itu, ia pun jelas tidak menolak karena dirinya sudah menganggap Pujio sebagai pimpinan murid penuh waktu. Berlokasi di sebuah kolong jembatan, kedua murid sekolah itu pun akhirnya saling berhadapan di mana Pujio cukup dibuat terkejut saat baru mengetahui jika Sachio adalah pimpinan dari sekolah Husen dan Ikuzo temeera! pertarungan pun berlangsung sengit di mana murid Oyako cukup dibuat kewalahan oleh Husen yang jumlahnya lebih banyak, sampai ketika Oyako benar-benar dibuat terpojok, Murayama dan seabrak pasukan pun datang ke sana bermaksud untuk menghentikan konflik ini. Di sana Murayama pun memberitahu kedua belah pihak bahwasannya mereka telah diadu domba oleh pihak lain yaitu Kidra. Sempat tak percaya, semua murid SMA Husen pun seketika terdiam saat mendengar jika Sawamura telah kembali sadar di rumah sakit dan pelaku yang menyerangnya bukanlah siswa dari Oyako. Omaera, owari da. Sementara Sachio dan pasukannya memilih pulang, Pujio dan yang lainnya masih tetap berada di sana untuk beristirahat. Ia yang beranggapan bahwa SMA Husen lebih kuat dibanding mereka, diberitahu oleh Todoroki bahwa ada satu lagi sekolah yang jauh lebih kuat dari Husen yaitu SMA Suzuran, karena sekelas Sachio saja tidak mampu untuk mengalahkannya.
Sementara itu, Arata saat ini memberanikan diri untuk menyela perkataan Yuto karena tak terima dengan perkataan bosnya yang mengatakan bahwa murid Oyako dan Husentolo semua dampak dari hal itu. Ia pun dihajar habis-habisan, bahkan dikeluarkan dari sindikat kejahatan tersebut. Di waktu yang sama, Fujio kini sedang berkumpul dengan teman di luar sekolah membahas terkait Arata, di mana salah satu dari temannya itu memberitahu bahwa ibu Arata saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan bisa jadi itulah alasan kenapa Arata bekerja sebagai pengedar. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, Fujio pun kembali berkumpul dengan pasukannya untuk menyerang markas geng Kidra. Bukan hanya untuk membasmi peredaran redram, ia juga ingin membawa Arata pulang agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam dunia hitam. Sesampainya di lokasi, di sana sudah ada Sachio dan bala pasukannya berniat balas dendam atas apa yang menimpa Sawamura, sehingga dengan fakta bahwa tujuan kedua belah pihak adalah menghancurkan Kidra, mereka akhirnya sepakat untuk bersatu dan karena musuh memakai doping yang menjadikan mereka seolah dapat menahan rasa sakit. Hal tersebut cukup membuat Fujio CS kewalahan karena sulit menumbangkan mereka. Sampai ketika pasukan berkepala pelontos mulai membuka jalan, disitulah Fujio dan beberapa orang lainnya bisa masuk markas musuh untuk menghajar musuh yang ada di sana dan di waktu yang sama, Shin dan adiknya kini terlihat baru di lokasi tersebut untuk menghentikan Yuto dan bala pasukannya yang baru akan turun ke lapangan. Bukan hanya mereka, Murayama dan seabrek anak buahnya pun juga datang ke sana untuk membantai habis geng Kidra sehingga sementara Murayama CS sibuk menghadapi Yuto dan sisa anak buahnya, Fujio sendiri kini masih mencari keberadaan Arata dan dibuat kerepotan oleh anggota Kidra yang malam itu menghajar Sawamura. Dalam situasi terdesak, datanglah salah satu petinggi Husen bernama Jinkawa mengambil alih pertarungan ini untuk balas dendam terhadap orang-orang tersebut. Setelah cukup lama melakukan pencarian, Fujio akhirnya menemukan Arata saat pria itu sedang mencuri semua uang dari brankas milik geng Kidra. Ia yang memintanya membuang semua uang haram tersebut jelas ditolak oleh Arata karena membutuhkan uang itu untuk membayar tagihan rumah sakit, sehingga jual beli pukulan pun terjadi di antara mereka. Arata pun perlahan mulai luluh karena Fujio tanpa henti berusaha menyadarkannya, hingga setelah Arata bersedia saat dibujuk untuk pulang, disitulah perjuangan semuanya berakhir karena mereka telah menyelamatkan Arata sekaligus memberantas pengedaran redram. Beberapa hari sejak peristiwa itu, Fujio dan temannya lekas berkumpul di warung biasa dan menyumbangkan uang mereka untuk membantu biaya pengobatan ibu Arata, di mana Shin dan sang adik bahkan sampai memberikan semua uang tabungan hingga kunci motor, saking pedulinya mereka terhadap sosok Arata. Pada akhirnya Fujio melangsungkan duel melawan Sachio, bukan karena mereka bermusuhan, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi, karena mulai hari ini, kedua sekolah tersebut akan berteman untuk selamanya. Tamat,